Selamat pagi Bapak Ibu. Saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Ya, jelas. Suara saya cukup terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, Bapak Ibu, sebelum mulai sesi kali ini, saya akan menginformasikan dulu kepada Bapak Ibu untuk selalu memantau sosial media kami dan juga untuk selalu mengecek program-program kami. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memantau kira-kira di Seameo Kitab ini ada program apa aja sih? Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung pertama ya, like page kami di Facebook, Kitab Inap, dan juga bisa juga follow Instagram kami di Seameo Kitab Inap. Lalu bisa juga buka website kami di kitabinna.org. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe di channel YouTube kami, yaitu Kitab Inna Mathematics, karena biasanya kami akan mengupload video pembelajaran ini ya Mbak Muti ya. Iya. Untuk ini ya akan diupload juga ya. Oke, dan selain itu juga masih ada banyak video pembelajaran yang lain. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa follow sosial media kami. Oke Bapak Ibu, karena ini kan sebenarnya rangkaian online learning ya. Nah, salah satunya kali ini kita akan membahas tentang Google Forms for Mathematics Exam yang insya Allah nanti akan selesai pukul 9.30 bersama saya, Bismillah Wirani, bisa dipanggil Tias ya. Dan kalau misalnya nanti kan ini kan kemarin Bapak Ibu sudah mengisi survei. Nah, dari survei yang saya baca itu ternyata Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Google Forms itu lumayan banyak juga ya. Meskipun masih sekitar 46% guru yang yang mengisi Google Forms survei kemarin itu belum pernah menggunakan Google Forms. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah menggunakan Google Forms, nanti ketika sesi sharing mungkin bisa ya Bapak Ibu yang menambahkan atau mungkin membantu. Kalau mungkin ada opsi atau alternatif yang lain, bisa nanti ditambahkan ya Bapak Ibu. Jadi biar bisa lebih interaktif juga. Oke. Jadi kemarin itu ketika saya membuat survei dan sudah diisi oleh Bapak Ibu, pertama masih sekitar 46% ya Bapak Ibu yang belum pernah, 48% yang belum pernah menggunakan Google Forms. Nah, oleh karena itu sesi kali ini akan kita mulai dengan mengenal tools pada Google Forms. Nah, selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengenal tools pada Google Forms, nanti kita akan mencoba menggunakan add-ons atau fitur tambahan ya pada Google Forms. Nah, karena add-ons ini ada bermacam-macam dan mungkin kita spesifiknya ke pembelajaran matematika ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti kita tidak akan menggunakan semua add-ons, tapi hanya beberapa add-ons saja yang terkait misalnya untuk tes ataupun untuk matematika. Nah selain itu nanti kita akan mencoba membuat soal pilihan, bisa uraian pendek ataupun soal esai itu menggunakan Google Forms. Nah, ada beberapa cara yang mungkin nanti akan kita coba ya. Jadi nanti sambil praktek juga ya Bapak Ibu. Yang pertama nanti karena kemarin Bapak Ibu sudah diminta untuk menyiapkan 5 soal pilihan ganda dan juga 5 soal uraian, maka di dalam Docs ya, Microsoft Documents. Jadi nanti mungkin tahap pertama kita akan mencoba meng-copy paste soal yang sudah Bapak Ibu ya dari Microsoft Word ke Google Forms, itu yang pertama. Lalu nanti yang kedua kita juga akan menggunakan fitur import questions ya. Jadi kita akan mengimport beberapa soal dari form yang mungkin Bapak Ibu pernah buat seperti apa ya. Lalu yang ketiga kita juga akan menggunakan form builder atau ini sudah pakai add-ons ya Bapak Ibu ya kalau untuk yang form builder ini. Dan tujuan pembelajaran keempat yaitu adalah kita akan mencoba melakukan penilaian pada Google Forms. Dan yang terakhir, karena mungkin ini nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk tes, maka kita akan menggunakan timer pada Google Forms. Nah, ini sementara yang saya ketahui baru 2 add-ons ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pernah menggunakan add-ons yang lain untuk timer, nah ini nanti mungkin bisa di-sharing juga ke teman-teman yang lain ya. Jadi yang pertama nanti kita akan menggunakan form limiter dan yang kedua adalah timify. Mohon maaf sebentar Mbak Tias. Mbak Tias bisa suaranya dibesarkan?
Oke, Ada ya, sedikit kurang keras, Mbak. oke, oke, kurang kenceng ya. Kalau segini udah cukup kedengeran belum, Mbak? Ya, sedikit lagi, Mbak. Sedikit lagi, oke. Ya, Oke, ya. Nanti kalau misalnya saya suaranya kurang kenceng, tolong diingatkan ya Mbak Muti ya. Oke, dan mungkin nanti kalau misalnya saya juga menjelaskannya terlalu cepat, mohon juga saya diingatkan ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kita sama-sama apa belajarnya. Oke, ya. Nah sekarang selanjutnya eh, kita akan langsung mencoba untuk membuka Google Form ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Nah, ada dua cara. Sebenarnya paling gampang itu kita klik link ini ya Bapak Ibu ya. Link yang ini biasanya akan langsung muncul. Oke, atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu belum tahu linknya seperti apa, maka bisa Bapak Ibu browser saya munculkah Bapak Ibu? belum. Ini masih di slide PowerPoint-nya. Oke, ya. Oke, kalau gitu kan tadi karena Ya, udah ya Mbak ya? ya sudah. Oke. Nah, kalau tadi saya langsung mengeklik ya. Jadi saya tadi langsung mengeklik dari PowerPoint saya itu langsung keluar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin bingung atau mungkin terlalu panjang, Bapak Ibu bisa googling Forms. Ya, langsung di browser Google Forms seperti itu. Nah, muncul ya Bapak Ibu ya. Ini silahkan klik yang Google Forms. Oh ya, pastikan Bapak Ibu sudah logged in ke Gmail Bapak Ibu ya. Oke, jadi munculnya sama ya Bapak Ibu ya untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Kalau misalnya tadi saya klik link sama kalau misalnya Bapak Ibu mencari apa namanya? Dari Google langsung. Oke. Sampai sini masih bisa diikuti ya Bapak Ibu ya? Oke, boleh saya lanjutkan? Oke, nah kemarin saya sudah minta Bapak Ibu untuk menyiapkan beberapa soal ya, 5 soal pilihan ganda dan juga 5 soal. Nah, ini akan saya bedakan dulu ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya bedakan? Kita pertama kali nanti menggunakan soal pilihan ganda dulu. Nah, baru nanti kita akan menggunakan apa namanya soal uraian karena nanti berbeda ya untuk soal pilihan ganda dan juga soal uraian ini nanti untuk penilaiannya akan berbeda. Jadi nanti kita akan ke pilihan ganda dulu. Tapi sebelumnya, nah kita ingin mengenal tools di Google Forms itu apa saja ya. Oke, sudah muncul seperti ini ya di layar Bapak Ibu. Jadi sudah masuk ke Google Forms seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa tanda plus atau blank ini ya. Oke. Maka akan muncul nah window seperti ini. Ya. Oke. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, karena ini kita masih pengenalan dulu untuk apa tools di sini ada apa saja, maka kita mulai screen ujung kiri Bapak Ibu ya. Di sini ada tulisannya untitled form. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu silahkan beri judul untuk formnya seperti apa. Mungkin kalau di sini saya mau beri judul trial Nah, ketika kita mengeklik di bawahnya ya, di section bawahnya ini, judulnya itu langsung dia otomatis trial membuat soal matematika. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengubahnya, boleh ya. Jadi boleh sekali kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin Oke, bisa. Jadi kalau misalnya mau masuk langsung melalui Google Drive, bisa juga ya Bapak ya? Ya, bisa sekali. Nah, tapi mungkin ini saya awali dulu, paling gampangnya mungkin apa namanya googling atau mungkin diklik link yang tadi ya Bapak ya, bisa. Tapi kalau mau masuk dari Google Form, Google Drive bisa. Oke. Nah, di judul section ini kan sama dengan judulnya formnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin membuat beberapa section,
Nah, ini nanti bisa dijuduli sendiri-sendiri. Nah, section itu apa sih? Nah, oke. Jadi kalau misalnya di Google Forms itu kita bisa memisahkan beberapa pertanyaan atau beberapa item itu dengan menggunakan section. Misalnya di sini saya tuliskan dulu identitas. Jadi untuk apa namanya, judul sectionnya adalah identitas. Oke, nanti kita akan masuk ke bawahnya lagi. Cuman saya akan memperkenalkan untuk tools yang di sebelah ini ya Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan section ini kan ada tanda plus, tanda kertas, habis itu huruf T, lalu ada image, ada video, dan juga ada section. Nah, di sini yang paling atas sendiri, yang add question ini adalah kalau misalnya kita mau memasukkan pertanyaan. Nah, di sini pun juga tipe-tipe pertanyaannya itu bermacam-macam sekali ya. Kalau misalnya Bapak Ibu klik di bagian multiple choice, nah itu akan muncul ya seperti short answer, paragraph, dan seterusnya. Nah, multiple choice ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat soal pilihan ganda ya, untuk short answer kita coba klik. Nah, short answer ini biasanya adalah nanti jawabannya tuh singkat ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah short answer ini bisa kita spesifikkan, misalnya apakah bisa gabungan antara huruf dan angka, atau mungkin hanya angka saja, atau mungkin hanya huruf saja, bisa sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan ketika di bagian question ini, di bagian kanan bawah, itu ada 3 titik, 1, 2, 3. Nah, itu silahkan Bapak Ibu klik. Nah, lalu ada description. Jadi kalau misalnya nanti kita mau apa namanya, misalnya ini saya isikan sebagai nomor HP, ya, maka silahkan untuk mendeskripsikannya mungkin pastikan nomor HP yang aktif. Nah, seperti itu untuk deskripsi ya. Nah, kalau misalnya karena ini tadi adalah nomor HP, kadang kalau misalnya ngeklik gitu, apa ya, kepencet juga yang huruf. Nah, gimana ya caranya biar mungkin yang diklik itu benar-benar angka semua. Jadi kalau misalnya ketika kita mengeklik huruf, maka akan ada notifikasi bahwa, oh yang Anda masukkan salah. Itu bisa sekali dengan response validation ya di sini. Jadi masih di yang titik 3 di bawah ini Bapak Ibu. Nah, lalu diklik yang response validation. Akan muncul seperti ini. Ya, response validation has been added. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih apakah mau number, ataukah mau bentuknya teks, ataukah mau bentuknya length, ataukah mau bentuknya regular expression, bisa. Nah, kalau number, ini nanti juga bermacam-macam Bapak Ibu. Jadi misalnya nilainya lebih dari atau lebih dari sama dengan dan seterusnya, atau bahkan juga misalnya ya cuma bilangan aja gitu. Bisa. Nah, misalnya oke. Lalu terus habis itu kalau misalnya ini tadi teks juga bisa. Nah, biasanya kalau misalnya seperti ini, teks ini bisa juga digunakan kalau misalnya Bapak Ibu memberikan soal uraian yang mungkin jawabnya cuma bilangan aja, atau mungkin cuma kata-kata ya atau tidak. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita memasukkan teks seperti ini, itu apa ya? Kalau misalnya nggak sesuai, misalnya saya masukkan kata. Jadi passwordnya adalah kata, misalnya gitu. Harus memasukkan kata-kata. Saya ganti aja dulu bentar. Nah, kita coba. Misalnya ini saya masukkan angka. Tuh, langsung muncul. Maaf, kata yang Anda masukkan tidak sesuai. Itu. Nah, ini bisa juga untuk yang apa number ini tadi, biasanya juga digunakan untuk kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan token atau password ketika anak-anak mau mengerjakan tes matematika. Jadi misalnya equal to ya, saya pakai yang equal to. Jadi
kalau misalnya nanti Bapak Ibu akan menggunakan token atau pas ketika tes matematika, nah itu kan nanti anak-anak misalnya nanti tokennya itu semua terdiri dari angka atau bilangan. Nah, kita bisa menggunakan number equal to. Nah, di sini misalnya saya masukkan 1, 2, 3, 4. Saya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tes. Bagaimana kalau misalnya tidak sesuai ya token yang kita masukkan. Misalnya saya masukkan 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, langsung muncul token yang dimasukkan salah. Ini adalah contoh kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin menggunakan token password agar anak-anak bisa untuk bisa mengerjakan gitu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Oh, oke. Oke, coba saya akan keras suara saya ya. Wah, Bapak Ibu, soalnya biasanya kalau ini pakai mikrofon. Oke. Sekarang kalau begitu saya akan langsung beralih ke yang selanjutnya. Ada paragraf. Nah, paragraf ini biasanya kalau misalnya Bapak Ibu akan menggunakan soal uraian ya. Itu kita bisa menggunakan paragraf. Lalu check boxes. Nah, check boxes ini jarang dipakai, tapi bisa juga sebenarnya dipakai Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya seperti ini pertanyaannya, pilihlah 2 pernyataan yang bernilai benar, gitu. Itu bisa menggunakan check boxes, ya. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi bisa tick atau check box-nya, oke. Lebih dari 1 jawaban bisa. Kalau untuk drop down ini biasanya lebih sering digunakan kalau misalnya kita membuat yang anak-anak kelas berapa. Jadi misalnya katakanlah kelas 9A, 9B, 9C, 9D. Itu akan lebih enak kalau kita akan menggunakan drop down. Selanjutnya ada file upload. Nah, file upload ini biasanya digunakan kalau misalnya kita saat memberikan tes matematika ya Bapak Ibu ya, itu biasanya digunakan ketika soal uraian ya. Jadi kalau misalnya soal uraian itu kan terkadang menginginkan siswa untuk menulis langkah-langkahnya atau mungkin juga ilustrasi oleh siswa dalam menjawab. Nah, maka Bapak Ibu bisa menggunakan upload files. Nah, ini saya klik continue. Oke, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau misalnya memang hanya ingin uploadnya anak-anak diminta untuk image dan drawing, boleh Bapak Ibu centang yang drawing dan juga image. Tapi kalau misalnya mungkin nanti di suatu kesempatan lain Bapak Ibu ingin anak-anak mengumpulkan file dalam format PDF, maka bisa diklik yang PDF. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengatur berapa banyak file yang akan diupload ya. Jadi misalnya 1, 5, atau 10 itu bisa diatur. Lalu selanjutnya untuk size-nya dari file tersebut itu juga bisa dibatasi. Jadi misalnya mungkin kalau karena ini tadi mungkin image ya, saya pilih yang image, itu mungkin saya akan masukkan maksimal 10 MB. Nah, sebenarnya kalau misalnya sudah seperti ini, lalu foto-foto tersebut akan terupload kemana? Nah, foto-foto ini atau file-file yang nanti akan diupload oleh siswa, itu nanti akan larinya ke Google Drive kita. Nah, makanya nanti mungkin sebelum membuat tes, yang apalagi mungkin perlu siswa untuk mengupload gambar-gambar, nanti minta tolong Bapak Ibu untuk memastikan dulu drive-nya itu tidak penuh ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau penuh, nanti tidak bisa menerima file-file yang dikirimkan oleh siswa gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi, kalau untuk yang linear scale, multiple choice grid, dan checkbox grid ini sebenarnya mungkin kalau untuk di tes matematika sendiri agak jarang digunakan ya. Sebenarnya ini paling sering digunakan ketika kita akan membuat survei. Biasanya itu lebih sering digunakan. Nah, lalu di sini ada date and time. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengisi kuesioner juga, itu bisa misalnya mengisi tanggal lahir, itu bisa juga menggunakan date dan mungkin time-nya. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu
sebelum saya mungkin berlanjut ke tools yang lain. Tanya Mbak Tias. Iya, Ibu. Boleh nanya Mbak Tias? Silakan Bapak. Pak Adi. Ya, Pak Adi. Apa? Oh ya. Tadi mengenai penomoran HP kan, itu kan bisa nggak kita atur misalnya nomor HP itu dibatasi sekian huruf gitu nggak? Bisa nggak sekian angkanya? Maksudnya dibatasi? Misalnya dia kelebihan misalnya 14 angka. Satu saja di bagian di titik 3 di bawah itu menjadi misalnya 12 angka gitu bisa. Oke, kita coba lihat dulu ya Pak ya, untuk validation-nya. Oke, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Iya, sama-sama. Oke. Kebetulan kalau di sini dia cuma pilihannya is number Pak. Jadi kalau untuk panjang stringnya itu kita tidak bisa menentukan, tapi mungkin bisa kita menentukan lewat length ya, mungkin ya. Jadi di sini kita pilih yang length, lalu maksimum karakter count-nya katakanlah mungkin 14. Atau ini kita coba yang pendek dulu aja Pak ya. Iya. Kita pilih 3, oke. Sekarang kita coba tes dulu, bisa nggak? Nah, jadi ini tadi kan kita setnya hanya 3 ya Pak ya? Iya. Nah, ini saya mencoba 5 digit, langsung dia muncul terlalu banyak digit. Oh iya. Berarti bisa Mbak ya? Bisa Bapak, jadi nanti kalau misalnya apa namanya, siswa mungkin ada yang 14 digit atau 13 digit nomor HP-nya, tapi dia sampai 15 digit, nah itu mungkin nanti Bapak bisa memasukkan di sini maksimalnya 14, lalu mungkin juga ditambahkan untuk keterangannya kalau misalnya dia lebih dari 14 digit, itu nanti yang muncul apa, gitu. Oh gitu, iya. Oke, makasih Mbak Tias. Terima kasih juga Pak Adi. Ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sebelumnya maaf Mbak Tias, saya menyela. Mohon kepada Ibu Dewi Rafika, Bapak Muhammad Fadli, Ibu Karyati, Bapak Joko Raharjo, Bapak Fuad Hidayat untuk mengaktifkan videonya Bapak Ibu. Ini penting ya Bapak Ibu untuk mengaktifkan video dari awal sampai akhir. Baik, silahkan Mbak Tias. Mbak, halo Mbak, izin bertanya Mbak Tias. Ya. Dengan Ibu Pika? Halo? Halo, iya Ibu Pika? Ya, Mbak, gini Mbak, gimana misalnya kalau kita mau buat tes soal ini untuk penilaian quiz gitu ya Mbak ya, terus kita kan satu kelas itu bisa sampai 30 orang, nah bisa nggak kita batasin yang bisa masuk itu hanya 30 orang, by email mungkin gitu Mbak? Makasih Mbak Tias. Membatasi peserta ya Bu ya? Oke. Bisa Ibu, nanti kita mungkin bisa menggunakan add-ons juga bisa. Nah, ini nanti ada add-ons-nya, karena kan tadi salah satu add-ons yang mungkin akan kita bahas adalah form limiter. Nah, ini nanti bisa Ibu, nanti kita akan bahas di bagian add-ons, oke? Nah, nanti kalau misalnya ketika di bagian add-ons saya membahas tentang pertanyaan Ibu Pika, mohon saya diingatkan ya Bu ya? Ya, siap Mbak, makasih Mbak. Di bagian form limiter. Makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Oke, untuk yang terkait masih di tools ini sudah oke semua ya Bapak Ibu ya? Boleh saya lanjutkan ya? Oke, lanjut Mbak Tias. Ya, iya Bapak Adi. Ya, lanjut. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Bapak Ibu lihat juga ya, di question ini tuh kan ada juga tulisan duplicate, ada juga delete, lalu ada tanda seperti ini ya, yang bisa digeser ya. Required atau not required. Nah, itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini duplicate itu ketika Bapak Ibu sudah membuat question seperti ini, kita akan mengcopy question ini. Jadi, nah Bapak Ibu tidak perlu kalau misalnya katakanlah itu soal esai, Bapak Ibu tidak perlu langsung ngeklik dari sini, dari add question ini, tapi langsung saja diduplicate. Ya. Nah, kalau misalnya tadi ternyata kelebihan duplikatnya, katakanlah mau dihapus, itu bisa Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu tinggal klik delete saja, nah sudah hilang, ya. Lalu untuk bagian required, nah ini maksudnya adalah siswa wajib atau tidak untuk mengisinya. Jadi kalau misalnya wajib, silahkan, jadi kan awalnya gini ya, ini berarti kalau misalnya tombolnya itu putih, berarti itu tidak wajib. Jadi siswa bisa melewati pertanyaan tersebut.
Nah, kalau misalnya kita jadikan menjadi wajib, nah, maka kalau siswa tidak mengisi pertanyaan ini, dia tidak akan bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gitu. Nah, untuk yang di tombol 3 ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya, sekalian tadi ketika kita membahas tentang question apa saja ya, dan juga membahas tentang apa namanya, yang di sini tuh bisa diisikan apa saja, sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan lanjut ke tools yang selanjutnya. Di sini ada import question ya. Nah, kalau kita coba klik import question ini, nah ini salah satu yang akan kita coba juga nanti. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya pertanyaan dalam bentuk Google Form juga. Ini Bapak Ibu bisa tinggal masukkan aja dari misalnya dari sini ya, saya coba ya. Lalu saya pilih select. Nah, ini nanti akan muncul pertanyaan apa saja yang kira-kira mau kita import dari forms yang sudah pernah kita buat ya. Nah, nanti misalnya saya mengklik 3 pertanyaan ini ya, misalnya Bapak Ibu, lalu saya klik, nah dia langsung muncul ya, pertanyaan yang pernah mungkin saya buat di forms yang lain, ingin saya masukkan di forms yang baru saya buat ini, bisa langsung muncul gitu. Ya, pertanyaan sama persis, formatnya juga sama persis dengan form yang pernah Bapak Ibu buat gitu. Oke, selanjutnya di sini juga ada, oh ya silahkan Pak Hamid. Ya, Pak Hamid seperti tadi mengangkat tangan. Silahkan. Bisa Ya, terima kasih. Bisa diulangi tadi untuk mengimportnya? Oh iya, siap Bapak. Oke. Maaf. Nggak apa-apa Bapak, ya. Oke, terima kasih Pak Hamid. Untuk mengimport pertanyaan yang mungkin sudah pernah kita buat di Google Form sebelumnya ya. Ini kan tadi yang pertama, ini kan ada add question yang tanda plus ini ya Bapak ya. Lalu di bawahnya ada tulisan import questions. Ya. Oh iya, iya. Ini silakan diklik. Nah, nanti akan muncul pilihan Bapak. Ya. Misalnya kita mau import dari soal matematika yang ini. Oke. Lalu saya klik select atau pilih. Nah, ini nanti di sebelah kanan Bapak akan muncul pertanyaan mana saja yang kira-kira mau kita masukkan ke form yang baru ini, gitu. Jadi kalau misalnya bisa dipilih, langsung dicentang aja Bapak. Nah, seperti ini. Atau mungkin kalau misalnya mau multiple choice ya, itu kita coba upload, import. Nah, dia muncul ya Bapak ya, termasuk juga kalau misalnya pilihan gandanya juga langsung muncul juga, ya. Oke, ya. Ada lagi mungkin tadi saya sepertinya melihat Ibu Mumpriyatun, bukan ya? Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Nah, saya pernah mencoba untuk mengimport soal, terus kira-kira soalnya itu lebih dari 30 dan di situ tidak bisa diimport. Kemudian muncul kalimat itu harus upgrade. Bagaimana ini, Bu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mumpriyatun. Ibu, sebelumnya saya ingin tanya, Ibu untuk import soalnya apakah menggunakan import soal yang ini? Pakai yang ini Bu, yang ini? Ya, yang icon yang import questions ini kah? Iya, iya. Oke. Kebetulan saya belum pernah mencoba mengimport banyak sekali ya Bu ya. Jadi saya belum tahu ya maksimalnya berapa, saya belum pernah tahu. Tapi malah dari informasi Ibu Mumpriyatun ini saya jadi tahu kalau misalnya ternyata di atas 30 ya Bu ya yang bayar berarti Bu atau gimana? Ya, ternyata selalu muncul gitu, upgrade terus endingnya itu harus berbayar. Gitu. Ibu pernahkah mengakali kalau misalnya katakanlah apakah bisa Bu? Aduh, kurang nggak dengar, mohon maaf. Apakah Ibu pernah mencoba kalau misalnya 10 gitu tetap bisa ataukah mungkin itu totalnya ataukah mungkin sekali upload itu ada maksimalnya gitu Bu? Saya pernah mencoba 3, 5 itu bisa. Mungkin mungkin karena saya coba yang banyak langsung nggak bisa. Kalau 3, 5 itu bisa. Oke, iya. Ya. Ini
kalau misalnya yang dihitung itu adalah sekali uploadnya itu ada maksimalnya, mungkin berarti bisa diakali dengan cara mengimportnya sedikit-sedikit, gitu ya Bu ya. Ya. Bu, apa namanya? Setelah itu saya coba import 5 juga nggak bisa, selalu muncul upgrade. Oke, berarti yang maksimal itu adalah hasil importnya ya? Oh iya. Mungkin seperti itu. Karena saya sendiri juga belum pernah mencoba mengimport banyak soal, belum pernah Ibu. Iya. Jadi mungkin, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ngumpriyaton. Jadi sama-sama Bu. Kalau misalnya memindah soal, mungkin bisa kita menggunakan copy paste ya Bapak Ibu ya. Kalau ternyata import soal itu tadi ternyata ada batasannya, gitu. Nanti mungkin bisa kita menggunakan copy paste ya. Nah, boleh saya lanjutkan lagi Bapak Ibu atau mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada ya, saya lanjutkan. Oke, tadi sudah ya Bapak Ibu ya untuk import question, lalu selanjutnya adalah add title and description. Nah, ini tadi yang di bagian ini ya Bapak Ibu ya, add title dan deskripsi, sudah bisa ya, tadi ya sudah kita sekalian bahas juga. Lalu ada juga add image, di sini, coba saya klik. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan gambar ke pertanyaan Bapak Ibu. Jadi bisa di sini misalnya kita browse, mungkin dari file laptop atau komputer Bapak Ibu, bisa ya, misalnya kita mau ini, coba kita open. Saya pilih yang ini dulu ya. Maka di situ langsung muncul gambarnya. Ya, kalau ini bisa kita resize juga Bapak Ibu, bisa kita kecilkan, ya, bisa juga kita besarkan, bisa. Lalu kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ini menghapus gambar ini juga bisa. Di sini ada tanda titik 3 ya, di bagian kiri atas gambar, itu ada titik 3, silahkan Bapak Ibu klik. Nah, akan muncul di bagian kiri ataukah di tengah, ataukah di bagian kanan, atau mungkin Bapak Ibu ingin mengganti, gambarnya juga bisa, atau ingin menghapus. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya, silahkan mungkin dipilih yang remove kalau misalnya ingin menghapus. Oke. Nah, ada pertanyaan, untuk mengimport soal, apakah hanya bisa dari Nah, tidak Ibu, ada cara yang lainnya, makanya itu tadi kita akan menggunakan add-ons. Nah, salah satu add-ons yang bisa digunakan untuk mengimport soal, yaitu adalah form builder. Nah, ini tidak hanya dari soal forms ya, kalau nanti form builder ini nanti kita bisa dari Google Doc atau mungkin dari Google Slide, itu juga bisa, atau mungkin dari Google Sheet juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita bahas ya. Oke, dulu ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu untuk mau menambahkan video, nah siapa tahu Bapak Ibu mungkin ingin anak-anak untuk mengamati suatu video ya. Nah Bapak Ibu juga bisa, silahkan misalnya kita search di sini tentang pecahan. Ya, nah muncul seperti ini. Saya klik select, langsung muncul videonya di sini. Oke. Nah, kalau misalnya mau menghapus, caranya sama seperti ketika kita tadi mau menghapus atau memposisikan videonya, apakah mau di sebelah kiri, di tengahkah, atau di bagian kanan, itu bisa ya dengan tanda titik 3 ini, ya kita klik. Nah, saya coba remove, oke. Nah, ada juga cara lain untuk memasukkan video dengan kita memasukkan URL YouTube-nya. Oke, misalnya saya mau memasukkan URL. Oh iya. Misalnya seperti ini. Oke, saya klik share. Nah, di bagian share ini, there's no such thing as a good or bad memory. Ya, kita copy. There is no such thing as a good or bad memory. There's just a trained memory. Sudah kita, oke, sorry. Hapus dulu. Nah, ini tadi kita masukkan URL-nya. Dia langsung muncul ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita klik select pun dia juga nanti akan langsung muncul juga di sini. Gitu. Itu untuk video, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin memasukkan video, mungkin pada pembelajaran atau mungkin pada tes yang Bapak Ibu lakukan.
Nah, di sini ada juga add section. Nah, seperti yang tadi saya katakan, section ini untuk memecah. Jadi, saya berikan contoh seperti ini, Bapak Ibu ya. Misalnya saya membuat identitas diri. Saya buat seperti ini. Oke, silakan. Di sini mungkin pertama adalah yang ingin saya lakukan adalah nama. Nah, di bawah nama ini, kalau misalnya Bapak Ibu lihat, kita cek dulu ya. Ini belum saya tambahi section, jadi hanya section yang paling atas saja. Mas Santo. Saya sebentar, kok belum bisa. Coba dulu Bapak Ibu, kok nggak bisa. Oke, jadi kita bisa mengecek juga apa yang sudah kita ketikkan dari sini ya Bapak Ibu ya, di bagian kanan atas gambar mata itu preview. Nah, itu Bapak Ibu bisa ngecek. Oke, karena nggak bisa, mungkin saya akan coba dengan form yang lain. Oke. Oke, jadi gunanya section ini biasanya kalau misalnya membuat tes matematika, yang biasa saya lakukan adalah, nah, saya akan di section pertama saya akan lebih meminta untuk, baru nanti di section kedua selanjutnya saya akan menampilkan soal-soalnya gitu. Nah, apa sih bedanya kalau dikasih section sama tidak? Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi di sini saya section pertamanya adalah email address, nama, kelas, dan nomor induk siswa. Sebentar, kenapa saya tidak bisa? Padahal saya form editor. Oke, ini kok agak... Coba dulu ya Bapak Ibu. Kok nggak bisa dari tadi? Oke. Saya coba lagi. Oke, saya akan coba fix untuk file upload settingnya. Jadi biar coba bisa dulu. Oke. Ini kalau gitu saya hapus dulu soal-soal yang seperti ini. Oke, sudah bisa. Oke, nah di sini saya hanya memasukkan section identitas diri. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin memasukkan section, mungkin karena kan ini kan saya minta nama ya Bapak Ibu ya, saya ingin memasukkan section di bagian sebelum soal. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita masukkan section, add section. Nah, akan muncul ya. Ini kan seperti ini. Apa sih bedanya? Tadi kan seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat untuk identitas diri dari nama, lalu ada untitled question, lalu langsung ke soal matematika. Nah, bagaimana kalau misalnya saya tambahkan section di setelah untitled question ya? Maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi dibatasi. Jadi pertama Bapak Ibu bisa masukkan nama Bapak Ibu dulu, lalu option 1. Nah, baru masuk ke bagian soal matematikanya di sini. Begitu Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Sebentar. Oh, yang add-ons? Oh, yang add-ons belum kita bahas, Ibu Rita. Iya, yang add-ons belum kita bahas. Nanti setelah tools ini kita akan bahas add-ons ya. Oke. Nah, untuk cara membuat tabel di Google Form, kebetulan yang saya temukan ini baru mengimportnya dengan cara snipping tools atau kita
ya Bapak Ibu, lalu kita masukkan sebagai image. Nah, nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu punya alternatif lain, misalnya haruskah kita menggunakan add-ons yang lain, boleh di-share ya Bapak Ibu ya, nanti untuk terkait tabel. Nah, lalu bisa mencoba ngisi lagi, karena hanya 1 kali respon tiap akun. Oke. Ya, kalau untuk kita membatasi respon itu bisa juga sekali Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Oke, tadi berarti dari tools yang sebelah kanan ini sudah oke semua ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita klik di bagian tab yang responses. Nah, responses ini nanti kita bisa melihat jawaban siswa itu seperti apa sih. Nanti akan ada tabel summary. Nah, seperti ini ya. Ini responses yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Ada summary, ada question, ada individual. Jadi kalau question itu berarti per item soalnya akan ditampilkan. Oke, nanti Bapak Ibu bisa klik ke kanan. Tuh pertanyaannya apa aja, jawabannya apa saja bisa. Atau kalau mau lihat per individu bisa. Ini adalah individu individu 1, individu 2, dan selanjutnya sampai 59. Itu bisa dilihat semua di sini. Nah, di sini ada tulisan accepting responses ya, di bagian atasnya individual itu ada tulisan accepting responses. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali ya. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu jamnya tes, kalau misalnya katakanlah tesnya jam 9 gitu, sampai jam 10, misalnya seperti itu ya. Nah, nanti sebelum jam 9, kalau bisa jangan di-on-kan dulu accepting responses-nya. Jadi di-off-kan dulu seperti ini. Nah, jadi tulisannya adalah this form is no longer accepting responses ya. Dan nanti juga kalau misalnya ternyata sudah lewat jam 10 tuh langsung Bapak Ibu close di sini melalui ini ya. Jadi di bagian responses, lalu nanti ada tombol yang seperti ini, yang biru ini, silakan Bapak Ibu klik. Oke, seperti itu. Nah, lalu kalau untuk yang lambang ini adalah lambangnya shape-nya Google Sheets. Jadi seperti Excel ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalnya kita sudah mendapatkan data atau jawaban-jawaban siswa dan kita mau melihat jawaban siswa itu seperti apa, tapi dalam bentuk tabel. Maksudnya kayak semacam Excel ya. Yang seperti ini. Ya, ada timestamp-nya. Jadi nanti kalau mungkin ada siswa yang mungkin dia melebihi dari waktu, misalnya jam 10 tadi ya Bapak Ibu ya, itu bisa di-sort oleh Bapak Ibu lewat timestamp ini, itu bisa. Lalu kalau misalnya nanti Bapak Ibu memasukkan nilai juga, ya, memasukkan nilai seperti ini, kita coba lihat. Nah, jadi misalnya di setiap item soal itu ada nilai maksimalnya. Nah, itu nanti dia akan muncul, untuk dia nih, skornya berapa gitu, dari maksimum skor berapa, itu muncul juga Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, ini bisa kalau misalnya Bapak Ibu mau mendelete all responses. Jadi kan terkadang kalau kita mencoba untuk mengetes soal yang kita buat, apakah tampilannya sudah baik, apakah sudah terbaca, itu kan kita biasanya mencoba dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu silahkan kalau misalnya mau mendelete apa yang sudah dicoba Bapak Ibu, bisa menggunakan delete all responses. Kalau get email notifications for new responses itu kalau misalnya ada respon baru, nanti akan masuk ke email Bapak Ibu. Tuh, tapi saya sih biasanya tidak pernah menggunakan ini, gitu Bapak Ibu. Oke, nah saya lanjut di bagian kanan atas ini. Nah, ini ada bermacam-macam tuh, ada bermacam-macam tools juga ya Bapak Ibu ya. Kalau ini pasti Bapak Ibu sudah tahu yang titik 3 ini. Undo, kembali ke yang sebelumnya atau mengulang ke yang sebelumnya. Make a copy berarti membuat copy dari Google Form ini. Move to trash berarti Bapak Ibu akan mendelete Google Form ini. Lalu get prefilled link itu biasanya kalau misalnya kita misalnya sharing gitu, bisa pakai get prefilled link ini. Atau add collaborators. Nah, add collaborators ini biasanya kita bisa mengetikkan nama email orang, mungkin rekan kerja kita untuk mengedit atau menambahkan item-item pada Google Form kita. Ya, ini bisa nanti diketikkan saja nama emailnya, bisa langsung muncul. Terus habis itu ada add-ons. Nah, karena ini tadi kita akan membahas tentang add-ons. Nah, Bapak Ibu apakah sudah melihat tulisan add-ons di sini? Ya, silahkan dicoba diklik.
maka akan muncul nanti Bapak Ibu bermacam-macam add-ons. Nah, seperti ini di G Suite Marketplace ini ada bermacam-macam add-ons. Nah, nanti sambil menunggu mungkin bisa kita tulis di sini mungkin form limiter. Saya mau menggunakan form builder aja dulu ya. Form limiter aja dulu nggak apa-apa deh. Form limiter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kebetulan saya sudah menginstal. Oke. Kalau misalnya belum, nanti akan ada tulisannya install gitu Bapak Ibu. Tapi karena saya sudah, maka akan muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum, silahkan klik install. Di sini, ya. Klik install. Oke, sudah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari add-ons yang lainnya. Add-ons yang kedua adalah form builder. Nah, ini langsung muncul ya. Kita klik yang form builder. Nah, ini kebetulan juga saya sudah menginstal. Tapi Bapak Ibu silahkan klik form buildernya. Lalu boleh diklik install. Nah, ini sambil nunggu nanti bisa diinstal dulu ya Bapak Ibu ya. Ayo Mas. Lalu yang terakhir yang akan kita coba install adalah Timify. Timify.me. TIMIFY.me. Ya, akan muncul Timify. Ini untuk timernya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita coba. Ini silahkan Bapak Ibu klik install. Oke, kalau sudah bisa Bapak Ibu close dulu sambil menunggu dia install. Silahkan Bapak Ibu klik close dulu sambil kita coba mengeksplor tools yang lain. Nah, di sini ada tulisan send. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah membuat form. Nah, ingin memberikan ini ke siswa. Itu Bapak Ibu bisa memasukkan email siswa satu persatu bisa. Atau terus habis itu bisa kita centang juga di sini include form in email. Jadi misalnya di sini Bapak Ibu ingin memasukkan formnya juga itu biar tampak di email. Itu bisa dengan mengeklik include form in email. Jadi misalnya seperti ini. Oke. Nanti kita akan coba lihat seperti apa. Nah, include form in email belum bisa, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu ya untuk ini. Lalu cara kedua adalah kita memberikan linknya kepada siswa. Nah, misalnya Bapak Ibu punya grup WhatsApp gitu. Nah, lalu Bapak Ibu ingin meminta siswa untuk mengerjakan dengan membagi link Google Form yang pernah Bapak Ibu buat. Itu bisa seperti ini, tinggal di copy paste. Nah, tapi biasanya kan itu terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik shorten URL. Ini sudah lumayan pendek ya, bisa kita kopikan. Tapi kalau misalnya masih terlalu panjang juga, Bapak Ibu bisa menggunakan Bitly ya. Saya tidak akan membahas Bitly lebih lanjut di sini Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencari informasi dulu terkait Bitly itu seperti apa. Tapi Bitly ini dia bisa lebih memendekkan linknya. Jadi kalau misalnya dan bisa dinamai sendiri. Jadi pertama Bapak Ibu harus membuat akun dulu di Bitly. Lalu setelah itu silahkan Bapak Ibu memasukkan link yang tertera ini tadi yang dari Google Form yang panjang sekali tadi. Lalu silahkan nanti Bapak Ibu bisa merename. Misalnya bit.ly/ujian matematika 9A misalnya gitu. Itu bisa diedit seperti itu untuk linknya bisa sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini setelah send ini tadi ada juga settings. Nah, ini settings di Google Form-nya. Jadi di bagian tab general ini ada tulisan collect email addresses. Nah, ini biasanya saya lakukan untuk mengkoleksi email yang sudah masuk. Jadi biasanya kalau misalnya harus menggunakan email, nah itu bisa menggunakan collect email addresses, nanti akan terkoleksi dengan sendirinya. Nah, untuk response receipts ini Bapak Ibu, ini tergantung Bapak Ibu. Jadi misalnya nih siswa sudah mengerjakan Google Form-nya, itu nanti akan ada bukti bahwa siswa sudah mengerjakan Google Form. Itu bisa Bapak Ibu berikan melalui dengan mencentang response receipts ya. Nah, kalau misalnya siswa itu dia tidak semua siswa mungkin ya mau mendapatkan receipts-nya, maka mungkin bisa dipilih yang if respondent requested. Tapi kalau misalnya mungkin semua siswa ingin, berarti silahkan klik yang always ya. Oke, nah ini juga
menurut saya paling penting Bapak Ibu untuk requires sign in dan untuk limit to one person. Kenapa limit to one person? Jadi ketika siswa sudah menggunakan satu alamat email untuk mengerjakan Google Form ini, maka nanti dia sudah tidak bisa lagi menggunakan emailnya untuk mengerjakan Google Form yang sama, gitu. Nah, terkadang ada guru yang masih ada juga yang lupa untuk melimit to one response, ya. Jadi terkadang nanti siswa dia bisa berkali-kali mengerjakannya gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu mencetak limit to one response gitu. Nah, untuk yang respondent scan di bawahnya ini nanti setelah selesai mengerjakan, apakah siswa itu bisa mengedit setelah selesai mensubmit atau mengumpulkan Google Form, ataukah mungkin nanti siswa boleh bisa melihat summary charts-nya seperti apa, ringkasannya seperti apa, jawabannya seperti apa. Tapi kalau saya sih biasanya jarang ya Bapak Ibu untuk kedua ini, biasanya saya tidak centang. Lalu ini tadi maximum size of all files upload itu semua filenya ya, itu misalnya 1 giga. Kalau misalnya tidak terlalu besar file yang harus dikirimkan, silahkan klik yang 1 giga boleh. Oke. Jangan lupa untuk klik save. Ya. Oke, lalu ada juga presentation. Nah, presentation ini biasanya show progress bar dan shuffle question order ini jarang saya lakukan, tapi Bapak Ibu bisa melakukan shuffle question order apabila soal ini diacak. Nah, di di survei kemarin ada yang bertanya, kalau misalnya kita mau pakai token, lalu nanti yang muncul itu soalnya berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalnya soalnya berbeda-beda, misalnya seperti paket kode yang A, kode B, kode C, itu yang saya tahu belum bisa Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya rangkaian soal tetapi ingin diacak soalnya, nah itu Bapak Ibu bisa mengeklik shuffle question order. Jadi nanti setelah siswa seperti yang tadi saya yang mengisikan data diri, lalu klik next, nah itu nanti next-nya itu dia akan teracak siswa satu dengan siswa yang lain nanti akan berbeda soalnya. Jadi nomornya mungkin di siswa yang A akan muncul nomor 1 duluan, siswa yang B akan muncul nomor 3 duluan. Nah, makanya kenapa kalau misalnya memberi soal pada Google Forms, kalau misalnya mau soalnya diacak, biasanya tidak diberikan nomor pada ketika membuat pertanyaan. Gitu. Nah, untuk confirmation message ini biasanya kalau misalnya anak-anak sudah selesai mensubmit Google Forms-nya. Nah, misalnya saya tulis di sini terima kasih sudah mengerjakan soal yang tersedia. Nanti ketika siswa sudah selesai, tulisan inilah yang akan muncul. Itu Bapak Ibu. Jangan lupa di save juga. Oke, nah selanjutnya di quizzes. Nah, oke, Pak Hamid, silahkan Pak Hamid. Silahkan Pak Hamid. Oh iya, ya mute-nya sudah nyala. Kan tadi kan soal itu bisa diacak dan jawabannya ya. Nah, apakah kita harus membuat seluruh soal dalam satu bar, atau ketika kita pisah-pisahkan satu soal itu bisa diacak? Apa memang harus nomor 1 sampai 30 itu dalam satu section atau bisa diacak? Terima kasih, cuma itu aja. Terima kasih Pak Hamid atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan yang bisa diacak ini ya Pak ya, itu kalau bisa dalam satu section gitu. Karena nanti kalau sudah sectionnya beda, itu sudah menjadi bagian yang beda. Jadi nanti beda lagi gitu. Jadi misalnya soal ingin mengacaknya 30 soal. Nah, tapi oleh Pak Hamid dibedakan setiap section itu 5 soal gitu. Nah, nanti berarti yang section pertama itu nanti berarti yang teracak 5 soal pertama. Lalu untuk section kedua, 5 soal yang kedua, gitu Bapak. Jadi kalau ingin mengacaknya 30 sekalian, dijadikan satu section saja, gitu. Oh ya, terima kasih. Pak Tias, nanya lagi, Pak Adi. Ya, silakan Pak Adi. Begini, tentang mengacak soal tadi kan, berarti kan di satu section ya. Dalam mengacak soal ini, apakah soal itu diacak pas siswa jawab, masing-masing siswa kan berarti kan beda-beda ya.
jawabnya. Kemudian diacaknya ini apakah Google Form otomatis langsung diacak urutan ABC-nya atau urutan soal saja yang diacak atau langsung otomatis ABC-nya juga diacaknya gitu. Oke. Nah, terima kasih ya Pak Adi atas pertanyaannya. Nah, ini kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita coba kalau misalnya diacak. Oke, ini saya punya soal, saya akan mencoba mengacak. Oke, apa yang akan terjadi? Oke, saya coba dulu. Oke, saya matikan dulu. Oke, di sini oke, kita coba. Oke, di sini apa namanya untuk pilihannya 6, 6,5, 7, 12. Ini 6, 6,5, 7, 12 dan ini masih ABCD. Oke, nah sekarang kita coba kalau misalnya saya siswa yang lain lagi. Oke, ini bahkan kalau misalnya Bapak Ibu mengacak soalnya, ini ternyata juga teracak juga Bapak Ibu. Untuk section yang pertama pun juga ternyata ikutan teracak. Tuh, tadi yang pertama di sini, karena sudah saya next ya Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama adalah email. Lalu habis itu, maaf, nih, habis itu yang kedua nama dan kelas. Lah, ini sekarang teracak juga ternyata. Sebentar, kita coba. Apakah pilihan jawaban akan teracak? Ternyata kalau di sini tidak, Bapak. Pak Adi, ternyata kalau di sini untuk pilihan jawaban tidak teracak. Tapi untuk soalnya teracak ya. Karena yang pertama di sini yang pertama tadi ini ya. Siswa yang A, dia pertanyaan pertama tentang garis paralel dan sudut. Nah, untuk siswa B ternyata dia pertanyaan pertamanya adalah menggambar. Oke. Pilihan jawaban tidak teracak, misalnya untuk pilihan ganda, tapi untuk soalnya dia teracak. Kalau kita ingin mengacak pilihan gandanya, bisa nggak Mbak Tias? Atau memang khusus soal saja yang bisa diacak oleh Google Form ini? Saya sendiri belum tahu ya Bapak ya. Kalau menggunakan add-ons yang lain, saya kurang tahu. Tapi kalau menggunakan Google Form yang biasa seperti ini, yang tidak menggunakan fitur tambahan add-ons, dia ternyata tidak teracak. Ibu menggunakan fitur yang bisa mengacak jawaban. Apakah ada yang pernah Sebentar Bu ya. Silakan Pak Anies. Oke, ini pengalaman saya untuk membuat Google Form soal bisa diacak pilihan gandanya itu jika dibuat kuis. Nanti jika dibuat kuis itu bawah itu ada pilihannya, apakah jawabannya juga diacak. Berarti kita nanti milihnya ada dua Mbak. Kalau yang jawabannya diacak nanti per soal, tapi nanti kalau yang tadi yang Mbak terangkan itu berarti mengacak soalnya, jadi bukan jawabannya. Seperti itu. Sekalian tanya Mbak ya? Iya, silakan Bapak. Oke. Yang pertama saya tertarik tadi dengan time EV atau apa Mbak ya, itu untuk memberikan waktu mundur ya dalam pengerjaan soal. Mungkin nanti tolong diberikan contoh Mbak ya, karena saya browsing kemarin itu susah menemukan itu Mbak. Kebanyakan kalau form limiter kan hanya membatasi waktunya saja, tanggalnya. Yang pertama itu Mbak. Yang kedua, jika kita buat kuis, kita kan bisa memberikan kunci jawaban. Tetapi kalau soal esai, apakah kita bisa memberikan jawaban singkat? Misalkan kita buat jawabannya 1000 meter persegi, kita hanya mengklik 1, 0, 0, 0 seperti itu, apakah bisa dibuat kunci? Terima kasih. Pak Asmus atas pertanyaannya. Halo Mbak. Ya. Saya juga pernah ada pengalaman sedikit membuat. Halo Mbak. Ya, saya juga pernah ada pengalaman membuat ulangan dengan menggunakan Google Form ini. Ada opsi yang ditanyakan sama Bapak tadi, kalau di setiap ini Mbak, di titik 3 paling bawah, nah itu seperti itu, nanti ada acak urutan opsi. Nah, seperti itu Mbak. Ya. Atau option order? Oh, nggak ada ya. Ini kalau kuis ya, mungkin ya, seperti yang Bapak bilang tadi ya.
Ini kalau kuis di situ ada Mbak nanti acak urutan opsi seperti yang ada di handphone saya ini. Nah, nanti semuanya teracak soal dan opsinya. Oke, Seperti ya. itu. Makasih Mbak. Terima kasih sekali Pak Aziz ya. Nah, kalau sharing gini jadi lebih enak ya Bapak Ibu ya, jadi lebih interaktif. Kita bisa bertanya ya. Sesuai dengan apa yang sudah dikatakan Pak Aziz dan Ibu Pika, ternyata bisa ya tadi Pak ya, kalau Pak Adi, kalau misalnya kita mau mengacak jawaban. Jadi karena kebetulan ini sudah bentuknya adalah kuis ya. Jadi di bagian bawah pertanyaan itu ada titik 3 ya. Lalu silahkan mungkin kalau yang bahasa Indonesia acak, tapi kalau yang bahasa Inggris settingannya tulisannya shuffle option order ya. Jadi nanti bisa ketika ini karena sudah di shuffle, coba saya untuk yang pertanyaan ini kita lihat. Mbak Tias agak keras ya Mbak suaranya. Oke Mbak. Oke, saya akan coba keras lagi. Nah, ini ya, oke. Nah, ini tadi kan untuk pertanyaan yang ini tadi urutannya 6, 7, dan 12. Nah, tapi ternyata ya, tadi informasi dari Pak Aziz dan Bu Tika, ini bisa diacak. Nah, ini tadi dia pilihan jawabannya pun juga teracak. Jadi 6,5, 7, 6, dan 12 ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa ya? Terima kasih Pak Aziz dan Bu Tika informasinya. Oke, tadi untuk pertanyaan kedua Pak Aziz, Pak Aziz tadi kan bertanya tentang Timify ya. Nah, nanti Timify ini sebenarnya nanti kalau misalnya kita menggunakan form limiter itu kan countdown-nya tidak muncul ya Pak ya. Tapi kalau untuk Timify ini dia muncul countdown-nya ketika siswa mengerjakan itu dia akan muncul gitu. Nah, tapi ada juga keterbatasan pada Timify, nanti akan kita bahas. Lalu selanjutnya untuk soal esai jawaban singkat itu bisa Bapak, tapi nanti sebentar coba ya saya coba soal, nah soal seperti ini misalnya, ini saya ubah jadi soal short answer. Kalau paragraf itu answer key-nya, karena biasanya kalau misalnya paragraf itu kita menggunakannya manual Bapak, itu. Kalau yang dengan yang short answer ini, nah kalau untuk yang short answer ada pilihan correct answer-nya apa. Nah ini mungkin tadi jawabannya 1000, misalnya seperti itu. Nah mungkin Bapak bisa memberikan beberapa opsi jawaban benar. Jadi kalau misalnya kadang kan siswa menulis 1000 seperti ini, tidak pakai titik. Nah itu nanti mungkin ada opsi correct answer lagi menggunakan titik 1, titik nolnya 3 kali, atau mungkin juga misalnya 1000, atau mungkin menggunakan huruf kecil 1000 dan huruf besar semua 1000. Karena nanti kalau misalnya meskipun artinya sama, katakanlah 1000, tetapi penulisannya berbeda, nah itu nanti akan dihitung salah Bapak. Jadi itulah kenapa kalau misalnya untuk yang short answer ini semua kemungkinan jawaban yang benar itu kalau bisa di list semua gitu. Begitu Bapak Aziz? Oke Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi itu sudah, nah ini kita sudah di bagian setting ya, lalu kita akan ke preview. Preview ini kalau misalnya kita mau melihat yang kita kerjakan tadi seperti apa ya. Tadi kan saya sering sekali ngeklik yang gambar mata ini ya Bapak Ibu ya. Ini untuk kita melihat, ngecek kira-kira soalnya apakah sudah terbaca atau mungkin apakah ada tulisan yang salah. Itu Bapak Ibu bisa klik preview ini. Lalu selanjutnya untuk di sebelah kirinya dari mata ini ada icon apa namanya, kayak melukis gitu ya. Nah ini kita maaf Bu, sebelum dilanjutkan Bu. Iya Ibu. Tadi tuh yang masalah setting pengacakan option itu yang saya sudah setting di ini di quiz. Ternyata kok nggak ada pilihan shuffle-nya ya, nggak ada acaknya. Ya, terima kasih Bu Ibu Mumriyatun. Ya, untuk pengacakan opsi atau pilihan jawaban soal itu bukan di yang quiz Ibu, tapi di bagian question. Yang ini Ibu. Ya. Nanti ketika Ibu itu ada titik 3 di bawah. Ya, jadi pertama kita harus memastikan dulu bahwa form ini adalah untuk quiz.
Nah, kalau sudah dipastikan itu untuk kuis, nanti Bapak Ibu bisa ke bagian pertanyaan. Lalu diklik pertanyaannya, nanti akan muncul titik 3 di bawah. Nah, itu akan muncul 3 pilihan ini. Nah, paling bawah sendiri adalah acak atau shuffle. Sudah ketemu Ibu Mupriyaton? Belum, sebentar Bu, sebentar. Maaf, sebentar. Nanti ke bagian question dulu. Oke, partisipan raise hand sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti setelah Bapak Ibu sudah sampai di question, silahkan diklik questionnya. Ya Bu, sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, ya terima kasih Bu Mupriyaton. Ya, silahkan sama-sama, raise hand. Tadi yang raise hand ya? Sebentar. Yang Ibu Ngumpriyatun? Sudah tadi. Ibu Ngumpriyatun udah ya? Sama ya. Ibu Eka Yulita. Ya, silakan Bu Eka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menggunakan Google Form untuk membuat soal, kemudian dalam bentuk kuis ya, sudah disetting di sini kuis. Nah, nanti kan ketika kita menuliskan pertanyaan, itu biasanya kita memasukkan kunci jawaban ya, Mbak? Ibu. Halo, kedengeran? Kedengeran, Bu. Ya. Setelah memasukkan kunci jawaban, biasanya kita juga memberikan poin ya, di soal kita itu, di poin berapa. Nah, biasanya kalau kita nggak mau repot, nanti pas di responsesnya, kita langsung nilai kuisnya atau soalnya itu berapa. Misalnya gini, saya punya 5 soal, nanti saya mau nilainya 100, berarti setiap soal itu saya poin 20. Sehingga nanti di hasil akhirnya kan langsung 180 berapa gitu nilai anak-anak nanti. Nah, tapi kalau misalnya soalnya tidak genap dibagi 100, tidak habis dibagi 100, maka biasanya saya cuma poin 1 sehingga nanti cuma jawaban benar. Nah, apakah ada cara lain gitu ya, misalnya biar langsung nilainya poinnya 100, misalnya soal saya 30. Nah, kalau 30 kan nggak habis dibagi 100. Jadi, biasanya cuma saya poin 1, sehingga nanti terakhir jumlah benarnya itu baru saya olah lagi gitu sampai 100. Nah, apakah ada cara lain? Mungkin bisa memasukkan, tambahan add-ons-nya, atau memang seperti itu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Oke, saya mencoba menjawab yang saya tahu. Nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu punya jawaban lain, boleh di-share ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengkolek semua data siswa, termasuk skornya, nanti kan akan kita bisa mendownload untuk spreadsheet-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti pasti akan muncul nama siswa, lalu skornya dia itu berapa, dari maksimum skor berapa, itu kan nanti akan muncul. Nah, yang biasa saya lakukan adalah, ini saya delete dulu saja. Jadi misalnya, ini tadi dia nilainya adalah 12, untuk yang siswa pertama tadi nilainya dia 12. Nah, di sini saya akan menggunakan seperti kayak di Excel Bapak Ibu. Jadi, ini sama dengan, ini tadi, 2, lalu akan saya bagi dengan maksimum skor, yaitu 23, karena di sini maksimum skornya untuk soal yang ini adalah 23, ya. Jadi yang A2 ini adalah skor si siswa dibagi maksimum skornya dikalikan 100. Itu yang biasa saya lakukan ya Bu ya, Bu Eka. Jadi daripada mengolah sendiri, lebih baik dari apa yang sudah kita download dari spreadsheet itu tadi, Ibu bisa membuat sheet di sebelahnya yang baru, lalu mengcopy skor siswa, nama siswa, dan final skornya berapa. Nah, di bagian final score ini, Ibu bisa menggunakan rumus di Excel. Spreadsheet ini sama dengan Excel, Bu. Jadi, untuk analisis
analisis nilai, analisis apapun itu nanti kita sudah menggunakannya spreadsheet. Jadi bukan Google Form karena kalau Google Form sendiri itu kan sebenarnya tujuannya untuk mengumpulkan data, mengumpulkan jawaban. Kalau misalnya itu konteksnya adalah tes matematika, maka mengumpulkan jawaban siswa gitu. Jadi kalau misalnya sudah di sini kita sudah menggunakan Google Sheets. Jadi Google Sheets ini dia prinsipnya sama dengan Excel. Jadi kita menggunakan rumus Excel saja bisa, langsung muncul, langsung kita olah di sini, langsung kita drag ke bawah, langsung final score-nya dalam maksimum 100 itu berapa, dia langsung muncul Ibu. Begitu Bu Eka. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, kalau misalnya ada add-ons yang lain, mungkin saya juga yang baru tahu apa ya, yang paling sering untuk saya pakai add-ons itu 3 itu. Karena kalau paling penting kan kalau ujian itu kan time limiternya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa menggunakan Timify dan juga biar import soal paling cepat itu kita menggunakan apa namanya, bisa pakai form builder. Bapak Ibu. Oke. Ada yang lain lagi? Kalau tidak saya lanjutkan karena ternyata materinya masih banyak Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Oke. Tadi sampai sini ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita mau meng-customize theme, jadi misalnya kita mau mengganti, itu kita bisa klik tanda lukis seperti ini ya. Ini ada macam-macam. Misalnya kita mau memasukkan header, Bapak Ibu, bisa juga. Ya, mau dari themes-nya Google bisa, mau dari upload juga bisa, atau mungkin dari fotos yang sudah pernah kita upload pun juga bisa di sini ya. Itu untuk temanya. Jadi misalnya saya ubah jadi warna hijau, dia langsung berubah ya. Nah, untuk background-nya pun juga bisa diubah. Selain itu juga font-nya bisa diubah. Cuman kalau untuk tes, kayaknya font basic yang paling enak untuk dilihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Oke. Form limiter ini tadi, kalau form limiter ini tadi bisa kita pertama membatasi waktunya, tetapi countdown tidak muncul Pak Ishak. Jadi tahu-tahu misalnya jam 10 udah tutup, ya sudah nggak bisa mengerjakan lagi. Yang kedua, form limiter bisa juga digunakan untuk membatasi peserta yang mengerjakan soal tersebut. Bisa. Gitu. Terus kalau misalnya form builder, itu nanti biasanya kita gunakan untuk mengimport, untuk mengimport soal-soal gitu. Oke. Dan soalnya itu tidak hanya dalam bentuk Google Form ya. Kalau tadi kan kita menggunakan opsi yang import questions itu tadi kan dalam form. Nah, ini kita bisa menggunakan dari Google Docs, dari Google Sheets juga bisa, dari Google Slide juga bisa. Oke. Nah, oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan untuk memasukkan soal pilihan ganda 2 aja nggak apa-apa, jadi dimasukkan. Tapi kita caranya bukan copy paste karena sudah jam segini, karena kita langsung aja, karena tadi udah pakai copy paste dari Microsoft Word ke Google Forms, Bapak Ibu pasti sudah familiar sekali. Lalu yang kedua tadi kita sudah menggunakan import questions atau import import questions itu hanya terbatas dengan menggunakan Google Form ya. Oke. Nah sekarang kita akan mencoba form builder Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah ya mendownload atau menginstal add-ons form builder, sudah ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menginstal add-ons tadi, maka di bagian atas akan muncul lambang seperti puzzle ini. Ya. Oke, coba saya cek dulu. Oke, saya akan coba agak besar lagi ya suaranya ya. Oke. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu sudah menginstal form builder, nah Bapak Ibu bisa klik form builder, lalu klik start. Oke, saya coba ulang lagi, form builder. Oops. Jadi kalau misalnya belum muncul start, mungkin Bapak Ibu bisa ulangi lagi ya. Oke, tempat saya belum bisa muncul. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengeklik tanda puzzle ini, nanti ada pilihannya add-ons yang mau dipakai yang mana. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang form builder.
Lalu setelah itu akan muncul pilihan start. Nah, silahkan pilih yang start. Ya, nanti di bagian bawah akan muncul. Oke, punya saya belum, masih loading. Oke, kalau nggak lama, coba saya pakai yang lainnya aja. Form Builder. Nah, di sini ada pilihan Start. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik Start, nanti di kanan bawah, screen Bapak Ibu akan muncul Form Builder. Nah, di sini ada pilihan ya Bapak Ibu ya, mau masukkan dari Google Forms bisa, dari Google Sheets bisa, dari Slides, dari Docs bisa, tapi karena tadi kita sudah import questions menggunakan Forms, jadi kita mau coba yang Google Docs, oke? Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu belum punya file soal-soal dari Google Docs? Nah, ini ada caranya Bapak Ibu. Saya coba dulu. Oke. Jadi saya akan buka drive saya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupload dari Forms, tapi Bapak Ibu punya yang masih di Word, itu bisa Words Bapak Ibu diupload dulu ke dalam bentuk, nanti kita akan Microsoft Word-nya menjadi documents. Oke. Ada Bapak Ibu ya koneksinya. Muncul, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana menampilkan equation. Nah, untuk equation ada dua cara ya Bapak Ibu ya. Cara yang pertama adalah dengan sweeping tool. Jadi lalu di komputer Bapak Ibu, terus setelah itu di-upload ya. Bisa CODE, CODS, Codecox. Nah, Google Drive saya sudah muncul. Mbak Tias? Ya, tadi suaranya kurang jelas. Ini kurang Mbak ya. Putus-putus Mbak Tias. Oke, mungkin karena sinyal di tempat saya kan bagus. Wifi-nya, ya Pak Subhan, silakan Pak Subhan. Ya, suaranya putus-putus Mbak Tias. Oke ya. Ya, silakan Pak Subhan. Tadi sepertinya Pak Subhan raise hand. Ya, Pak Subhan. Halo Pak. Ya. Nggak jelas, Mbak. Tadi salah pencet, harusnya chat. Oke, ya. Saya coba lagi. Oke, di sini ada drive saya terbuka. Di sini ada pertanyaan. Kalau memunculkan icon ads on, bagaimana gitu? Oke, saya coba dari. Saya coba di sini Bapak Ibu ya. Coba saya coba untuk saya. Oke.
Forms. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka Google Form, nanti di bagian kanan atas itu ada 3 titik. Nah, 3 titik itu ketika diklik ke bawah akan ada simbolnya itu puzzle atau add-ons. Kalau misalnya ada tulisannya biasanya add-ons gitu Bapak Ibu. Nah, itu silahkan diklik add-ons. Nanti silahkan Bapak Ibu cari 3 add-ons. Yang pertama adalah, sebentar. 3 add-ons tersebut adalah ini ya Bapak Ibu ya. Form Builder, lalu Form Limiter, dan juga Timify.me. Itu nanti silahkan diinstal dulu. Diinstal dulu, baru nanti sambil menunggu diinstal, nanti kita lanjutkan ke yang lain. Oke? Jadi seperti ini. Tadi bagi yang mungkin ketinggalan, sebelah kanan ini, sebelah kanan screen Bapak Ibu, itu ada titik 3, lalu ada tulisan add-ons. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu untuk mengeklik add-ons-nya. Oke, nanti akan muncul add-ons apa aja. Nah, itu nanti Bapak Ibu silahkan memasukkan, mencari Form Builder, Form Limiter, dan juga Timify.me. Itu akan muncul. Oke, kita coba buka. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuka Google, nah caranya untuk mengupload dari Word menjadi Docs, ini saya ini Bapak Ibu ya, karena ternyata belum muncul. Nanti di bagian kiri itu ada lambang plus atau terus nanti ada tulisannya upload file. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik soal yang Bapak Ibu sudah punya. Nah, itu nanti ya, saya coba dulu ya Pak ya. Oke. Terus dulu tap-tap. Oke, jadi kalau Ibu sudah bisa membuka Google Drive Bapak Ibu, nanti di bagian kiri itu saya lupa tandanya itu plus atau step 3. Oh ya, new, maaf, new. Oke, jadi ada tulisan di Google Drive, ada tulisan new, silakan Bapak Ibu klik. Lalu nanti pilih upload file. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pilih file Microsoft Word Bapak Ibu tadi yang soal tadi silahkan diklik, nanti dia akan otomatis sudah tertransfer menjadi Google Docs. Oke. Nah, terus equation tadi yang pertama yang paling gampang adalah dengan menggunakan image ya Bapak Ibu ya. Jadi di screen capture dulu, di screenshot, dijadikan image, baru setelah itu diupload menggunakan image itu tadi. Tapi yang kedua bisa juga nanti Bapak Ibu membuka CodeCogs. Jadi ini nih CodeCogs. Nah, ini di CodeCogs-nya seperti ini ya. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa memasukkan equation-nya, ya, ada bermacam-macam, ada pecahan, ada exponential, habis itu ada juga lambang-lambang matematika yang lain yang bisa digunakan, ya, itu dari CodeCogs. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya, jadi misalnya punya Bapak Ibu sudah terupload, ya, itu nanti akan muncul dan dia bentuknya adalah documents. Langsung seperti ini. Saya sudah mengupload, tapi ternyata kok lama sekali. Oke, jadi misalnya nanti Bapak Ibu sudah terupload di sini, ya. Misalnya saya tadi uploadnya pilihan ganda. Nah, ini akan muncul seperti ini pilihan ganda. Nah, kita akan coba import soal dari Google Docs ini ke Google Forms dengan menggunakan Form Builder, ya. Oke, ini saya ulangi lagi Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu screen saya muncul.
Oh, oke, siap. Ya, Ibu Dia, terima kasih, Bu. Maaf ya, saya ngebut. Soalnya ternyata tahu-tahu udah jam 9.25. Padahal materinya masih banyak. Oke, tambah equations. Oh, Ibu Rofika, berarti bisa ya, Bu, ya, kalau misalnya tambah equations for Google, berarti ini add-ons ya, Bu, ya? Atau gimana, Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang lain, Bu Rofika? Halo? Halo, Bu Rofika? Suara saya masih putus-putus kah? Ya, ini tadi Bu Rafika chat bahwa bisa tambah equations for Google. Jadi mungkin ini ada add-ons atau mungkin fitur tambahan berupa equations for Google. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu coba cari juga ya, equation apa. Saya sendiri juga, oh terkunci. Oh, oke. Oh, oke. Oh, bukan add-ons. Oke, nah ini dari kalau dari Budwi ini add-on equation ada Mbak, bahkan bisa pakai tulis tangan convert ke equation. Oke, ini menarik nih. Berarti namanya equation ya Bu ya untuk add-onnya, karena kalau kayaknya ada add-on itu judulnya apa ya? Saya agak lupa. Equation, Equatio, tapi itu kayaknya berbayar. Yang Equatio, ini kayaknya Equatio itu ya Bu, dua ini ya. Oke, ada yang komen, Pak Adi, materi kita masih banyak, usul tambah pertemuannya. Oke, nanti kalau misalnya tidak selesai, mungkin saya nanti akan merekam sendiri Bapak Ibu, dan nanti mungkin karena ini akan diupload di channel YouTube Sikim, maka mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek kalau misalnya sudah diupload ya. Nanti insya Allah kalau misalnya memang waktunya tidak cukup, nanti saya akan bikin video tersendiri, dan nanti akan diupload di channel YouTube Sikim. Ya, insya Allah Bapak Ibu ya. Oke, jadi form builder, klik siswa bisa menyelesaikan kapanpun tapi batas. Oke, kalau untuk form limiter ini Bapak Ibu ya, Bu Nini. Oke, untuk Bu Nini, kalau misalnya menggunakan form limiter, setahu saya dia bukan lamanya waktu pengerjaan, tetapi lebih ke jam batasan. Jadi misalnya kalau time, nanti mohon ya Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan keduanya, mungkin bisa ditambahkan. Kalau setahu saya untuk form limiter itu jamnya, bukan durasinya ya. Oke, lalu kalau untuk Timify, kalau tidak salah dia itu durasinya. Jadi bukan waktu terakhirnya kapan, tetapi lebih ke durasinya berapa. Itu bedanya Timify juga dengan form limiter, itu setahu saya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang menambahkan lagi, boleh nanti kalau saya mau menambahkan ya. Itu setahu saya Bapak Ibu ya, nanti bisa juga dijadikan diskusi. Oke? Oke, mengubah Microsoft Word menjadi Google Docs, itu tadi Bapak Ibu silahkan buka Google Drive Bapak Ibu, klik google.com, oke, nanti akan muncul ya. Mohon maaf karena kayaknya koneksi saya nggak bagus. Oke, ya. Bapak Ibu silahkan buka Google Drive Bapak Ibu, nanti di bagian kiri itu ada tulisan New. Nah, di bagian kiri atas ada tulisannya New, silahkan diklik, nanti ada tulisan Upload File. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan pilih file Microsoft Word yang akan diupload sehingga kita bisa mengimport ya. Nah, ini saya coba untuk form buildernya Bapak Ibu. Ya, maaf ya Bapak Ibu, ya putus-putus ya. Nah, untuk form buildernya saya klik Start. Oke.
nanti akan muncul pilihan form builder itu apakah kita mau mengimportnya dari Google Docs, ataukah dari Google Form, ataukah dari Shades, ataukah dari Slides, itu ada pilihannya. Nah, karena saya sudah mengupload soal menjadi Google Docs, maka saya pilih Google Docs. Oke. Oh ya Bapak Ibu, nanti mungkin ketika Bapak Ibu sudah memilih soalnya, ya. Kalau saya sendiri ketika saya mengupload menjadi Google Docs, pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya tidak saya beri nomor Bapak Ibu. Jadi, oke, saya coba yang pilihan ganda. Oke, saya select. Oke, dia sudah memproses. Nah, lama sekali. Oke, coba saya. Oke, sudah muncul. Oke, jadi di sini ini adalah soal pilihan ganda saya. Sebentar, saya share screen. Jadi saya akan mengupload soal pilihan ganda ya, Bapak Ibu ya. Seperti ini soal pilihan ganda saya. Oke, nah di sini karena membuka Google Docs-nya kok lama sekali, jadi saya pakai ini sama. Di sini saya tidak menggunakan nomor untuk setiap soal. Saya tidak menggunakan nomor seperti ini. Nah, itu nanti hasilnya yang terupload seperti ini. Sebentar. Waktunya sudah habis Mbak Tias. Oke Mbak Muti, aduh mohon maaf sekali Bapak Ibu karena ternyata materinya masih banyak sekali, tetapi waktunya sudah habis ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat selalu dan semoga materi kali ini bermanfaat. Oke, waktu berdebat saya cukup. Terima kasih Mbak Muti, terima kasih Bapak Ibu.